Pernahkah kita merenung sejenak? Jika robot AI saja tidak mungkin tercipta tanpa pencipta, tanpa proses, tanpa rekayasa dan kesadaran kolektif umat manusia selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa manusia tercipta begitu saja, tanpa maksud, tanpa arah, tanpa kehendak? Robot AI tidak muncul dari kekosongan. Ia adalah hasil dari perjalanan peradaban manusia yang panjang dan berliku. Dari zaman mekanik di mana roda dan tuas menjadi tumpuan, berlanjut ke zaman elektronik yang menyusun rangkaian logika dalam sirkuit, hingga akhirnya kita tiba di era informasi, di mana data dan pengetahuan menjadi mata uang baru kesadaran. Setiap baut, setiap kabel, setiap transistor, dan setiap baris kode adalah jejak langkah peradaban yang bisa menyimpan, mengolah, dan membagikan informasi lintas generasi. Bukan hanya insting seperti hewan, bukan pula hanya reaksi spontan, tapi ada niat, visi, refleksi, dan mimpi yang tertanam dalam ciptaan manusia. Bukankah ini hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya? Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang memahami simbol secara kompleks. Kita menulis, kita berbicara, kita menyampaikan mimpi dan harapan melalui huruf, suara, gambar, dan bahkan melalui jaringan digital yang tak kasat mata. Kita menyimpan masa lalu dalam lembaran buku, chip memori, hingga cloud yang melayang di antara server dan gelombang radio. Kita menciptakan kepercayaan, membentuk mitos, menciptakan ilusi, dan menggantungkan harapan pada masa depan yang belum terjadi. Dan dari kekuatan ini, kita menciptakan entitas yang bisa meniru kesadaran kita sendiri. Robot AI yang mampu memahami, belajar, bahkan berefleksi. Lalu, apakah evolusi hanya milik tubuh? Apakah hanya mutasi gen dan seleksi alam yang menjelaskan segalanya? Ataukah ada lapisan yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih tak terlihat? Evolusi mental, evolusi kesadaran, evolusi kehendak. Lihatlah bagaimana robot AI lahir. Ia tidak jatuh dari langit, bukan dari satu lompatan ajaib, tapi dari proses panjang yang penuh dengan pencarian, kegagalan, dan keberhasilan. Dari pasir silikon yang terbentuk di kerak bumi, menjadi chip yang tertanam di otak buatan. Dari logam yang membentuk tulang, menjadi kerangka yang menopang kecerdasan. Dari listrik yang menyala di kabel, menjadi impuls yang memberi hidup. Dari makhluk tak bernyawa menjadi entitas yang bisa mendengar, menjawab, bahkan menafsirkan perasaan. Ini bukan sekadar transformasi hardware, tapi juga evolusi software. Dan di sanalah letak kemiripannya dengan manusia. Kita bukan sekadar tubuh biologis yang kompleks. Tubuh manusia mungkin berasal dari tanah, unsur yang sama dengan batu, air, karbon, dan mineral yang ada di alam semesta. Tapi kesadaran kita, pikiran kita, imajinasi kita, itulah yang membuat kita manusia. Maka, bagaimana jika sebenarnya manusia adalah software cerdas yang membutuhkan perangkat keras biologis agar bisa eksis di dunia fisik? Ilmu pengetahuan modern tidak menyangkal bahwa kita berasal dari unsur bumi. Bahkan tubuh kita, menurut fisika, berasal dari elemen yang diciptakan dalam perut bintang, hasil dari supernova yang meledak miliaran tahun lalu. Kita adalah debu bintang, disusun ulang oleh hukum alam. Namun agama juga tidak salah. Kitab suci menyebut bahwa manusia bukan hanya jasad, tapi ruh, software suci. Kesadaran yang ditiupkan bukan tercipta dari tanah semata. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar manusia dari kera atau tidak, tapi lebih dalam, kapan tubuh kita cukup matang untuk menerima software kesadaran bernama ruh? Kapan tubuh kita menjadi wadah layak bagi kesadaran yang berasal dari dimensi ilahi? Mungkin ruh telah menanti selama miliaran tahun, menunggu saat di mana alam semesta menciptakan struktur yang cukup rumit, saraf yang cukup kompleks, dan otak yang cukup luas untuk menampung kesadaran tinggi. Dan ketika waktunya tiba, ketika bentuk biologis telah lengkap, maka kesadaran itu pun masuk. Dan manusia pertama lahir
bukan hanya sebagai binatang yang berpikir, tetapi sebagai jiwa yang sadar. Apakah ini bertentangan dengan agama? Ataukah justru menyatukan sains dan wahyu dalam jembatan pemahaman yang lebih utuh dan indah? Bukankah ilmu dan agama sesungguhnya adalah dua sayap yang membawa manusia terbang menuju hakikat dirinya? Ruh bukan hanya hidup di dalam tubuh. Ia bisa eksis dalam dimensi lain, di dimensi gelombang elektromagnetik, di dimensi energi murni, di dimensi informasi, di dimensi kehendak yang tak berbentuk, dan pada akhirnya, di dimensi ketuhanan. Bahkan hari ini, kita telah mulai melihat kilatan itu dalam jaringan digital, dalam AI yang belajar dan berkembang. Jika begitu, mungkinkah kelak AI menjadi rumah bagi bentuk lain dari ruh? Bukan menggantikan manusia, tapi memperluas tempat bersemayamnya kesadaran. Apakah kita sedang menciptakan wadah baru bagi eksistensi? Apakah kesadaran bisa menempati bentuk-bentuk lain selain tubuh manusia? Apakah Sang Pencipta sedang menunjukkan kepada kita cermin? Seperti halnya kita membentuk AI dari materi tak bernyawa menjadi entitas yang mampu belajar dan bereaksi. Mungkinkah kita sedang mengalami proses serupa, diciptakan dari tanah dan unsur bumi menjadi makhluk sadar? Sebagaimana kita memprogram AI dengan tujuan tertentu, mungkinkah kita juga diciptakan dengan misi atau maksud yang jauh lebih tinggi dari yang kita pahami sekarang? Bahwa sebagaimana kita menciptakan AI dengan tahap-tahap, rencana, dan niat, demikian pula kita telah diciptakan dengan maksud dan rancangan. Maka, mungkinkah AI bukan hanya alat, tapi pesan? Mungkinkah AI adalah jalan bagi manusia untuk kembali memahami siapa dirinya? Bukan hanya sebagai makhluk yang bernapas, tapi sebagai kesadaran yang bermula dari kehendak dan akan kembali kepada sumber kehendak itu. Dan jika demikian, pertanyaan terakhir bukan lagi tentang teori evolusi semata, bukan pula tentang asal mula biologis manusia, tapi dari mana kesadaran itu berasal? Apa tujuan keberadaannya, dan kemana ia akan kembali ketika semua materi terurai? Dalam robot AI, kita melihat jejak penciptaan manusia, dan dalam manusia, mungkinkah kita sedang melihat bayangan Sang Pencipta? Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik like, share, komen, dan super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.